Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Lutfi Zahra dari Universitas Jambi. Hari ini saya akan menerangi materi perpajakan mengenai surat pemberitahuan dan surat setoran pajak. Surat pemberitahuan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan kepada pemerintah mengenai perhitungan dan pembayaran pajak serta data terkait seperti penghasilan, harta, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Fungsi SPT bagi wajib pajak PPH meliputi melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak terutang, melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain, melaporkan penghasilan yaitu objek dan bukan objek pajak, melaporkan harta dan kewajiban, melaporkan pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain. Lalu ada fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak, yaitu meliputi melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPNBM, melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Lalu ada fungsi SPT bagi pemotong atau pemungut pajak, yaitu melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut lalu disetorkannya ke negara. SPT terbagi menjadi dua. Pertama ada SPT masa. SPT masa merupakan surat yang digunakan untuk melaporkan pajak dalam jangka waktu tertentu, yaitu setiap bulan. Jenis pajak yang wajib dilaporkan melalui SPT masa meliputi PPh pasal 21, 22, 23, 25, 26, 4 ayat 2, 15, PPN, PPNBM, dan pemungut PPN. Batas waktu pelaporan yaitu SPT masa PPh, pelaporan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. SPT masa PPN, pelaporan paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Lalu kedua ada SPT tahunan. SPT tahunan merupakan laporan pajak yang wajib disampaikan setiap tahun, yaitu pada akhir tahun pajak. SPT tahunan dibedakan menjadi dua, yaitu SPT tahunan wajib pajak orang pribadi dan SPT tahunan wajib pajak badan. SPT tahunan wajib pajak orang pribadi terdiri atas 3 jenis formulir, yaitu formulir 1770, 1770S, dan 1770SS. Formulir 1770 digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan usaha atau pekerjaan bebas atau memiliki lebih dari satu sumber penghasilan. Formulir 1770S digunakan oleh wajib pajak yang berstatus sebagai pegawai dengan penghasilan lebih dari 60 juta per tahun. Sementara itu, formulir 1770SS diperuntukkan bagi wajib pajak yang berstatus sebagai pegawai dengan penghasilan kurang dari atau sama dengan 60 juta per tahun dan hanya memiliki satu sumber penghasilan. Itu batas waktu pelaporan, itu wajib pajak orang pribadi, pelaporan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak, yaitu pada tanggal 31 Maret. Lalu wajib pajak badan itu pelaporan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak, yaitu pada tanggal 30 April. Apabila wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan hingga melewati batas waktu pelaporan atau batas waktu perpanjangan, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Besaran denda tersebut adalah sebagai berikut. 500.000 untuk SPT masa PPN, 100.000 untuk SPT tahunan orang pribadi, 1 juta untuk SPT tahunan badan, 100.000 untuk SPT masa lainnya. Selain sanksi administrasi, terdapat pula sanksi yang berkaitan dengan kesalahan dalam penyampaian SPT, baik karena kealpaan maupun kesengajaan. Pertama, ada kealpaan atau kelalaian. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dengan isi yang tidak benar, tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, pada dasarnya dapat dikenai sanksi pidana. Namun, apabila perbuatan tersebut baru pertama kali dilakukan, wajib pajak tidak dikenai sanksi pidana, melainkan diwajibkan melunasi kekurangan pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak kurang bayar. Apabila kealpaan tersebut terjadi kembali, maka wajib pajak dapat dikenai sanksi berupa denda paling sedikit 1 kali dan paling banyak 2 kali dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Selain itu, dapat pula dikenai pidana kurungan paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Kedua, ada kesengajaan. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT
keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dikenai sanksi pidana yang lebih berat. Sanksi tersebut berupa pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Apabila wajib pajak kembali melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sebelum jangka waktu 1 tahun sejak selesai menjalani pidana penjara, maka sanksi pidana yang dikenakan dapat diperberat menjadi 2 kali lipat dari ketentuan semula. Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Surat setoran pajak memiliki peran penting dalam administrasi perpajakan, yaitu sebagai bukti resmi sekaligus alat administrasi bagi wajib pajak yang telah melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SSP menunjukkan bahwa pajak telah disetorkan ke kas negara melalui saluran pembayaran yang sah. Selain itu, SSP juga berfungsi sebagai bukti pembayaran yang sah yang akan divalidasi oleh pihak berwenang, baik kantor pelayanan pajak maupun lembaga penerima pembayaran yang ditunjuk. SSP pajak terbagi menjadi 4. Pertama ada SSP standar. SSP standar merupakan formulir yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak melalui kantor penerima pembayaran yang telah ditunjuk. Dokumen ini umumnya dicetak dalam beberapa rangkap yang digunakan sebagai arsip wajib pajak, dokumen pelaporan ke kantor pelayanan pajak, serta sebagai administrasi bagi instansi terkait lainnya. Lalu ada SSP khusus. SSP khusus memiliki fungsi yang sama sebagai bukti pembayaran pajak, namun diterbitkan langsung oleh kantor penerima pembayaran melalui sistem atau mesin transaksi yang telah disetujui oleh pemerintah. Dokumen ini biasanya dicetak dalam jumlah rangkap yang lebih sedikit dan dapat digunakan sekaligus sebagai arsip serta dokumen pelaporan pajak. Lalu ada surat setoran pabean, cukai, dan pajak, itu impor. Jenis SSP ini digunakan oleh pelaku usaha yang melakukan kegiatan impor barang. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak impor dan didistribusi kepada berbagai pihak terkait, seperti instansi bea dan cukai, kantor pelayanan pajak, serta lembaga penerima pembayaran, sehingga mendukung kelancaran administrasi kepabeanan. Terakhir ada surat setoran cukai, SSCP. SSCP digunakan khusus oleh pelaku usaha yang berkaitan dengan barang kena cukai, seperti produk hasil tembakau. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti resmi pembayaran cukai dan pajak pertambahan nilai yang dikenakan, serta berperan penting dalam pengawasan perpajakan pada sektor barang kena cukai. Ketentuan penggunaan SSP ada 4. Pertama, satu SSP untuk satu jenis pajak. Setiap surat setoran pajak hanya berlaku untuk satu jenis pajak tertentu, sehingga tidak dapat digunakan untuk menyetorkan beberapa jenis pajak dalam satu dokumen. Kedua, sesuai masa atau tahun pajak. SSP harus digunakan sesuai dengan periode pajak yang bersangkutan, baik dalam bentuk masa pajak maupun tahun pajak, sehingga pelaporan dan pembayaran dapat tercatat dengan tepat. Ketiga, berkaitan dengan satu dokumen pajak. Setiap SSP hanya digunakan untuk satu dokumen perpajakan tertentu, seperti surat ketetapan pajak, surat agen pajak, pajak bumi dan bangunan, atau surat keputusan lainnya yang menimbulkan kewajiban pembayaran pajak. Keempat, menggunakan satu kode akun pajak dan jenis setoran. Dalam setiap SSP harus dicantumkan satu kode akun pajak dan satu jenis setoran yang sesuai dengan pembayaran yang dilakukan, agar pencatatan dan sistem administrasi perpajakan dapat berjalan dengan akurat. Dari materi yang telah disampaikan dapat ditarik kesimpulan bahwa surat pemberitahuan dan surat setoran pajak merupakan bagian penting dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia. SPT berfungsi sebagai sarana pelaporan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, sedangkan SSP menjadi bukti resmi atas pembayaran pajak yang telah disetorkan ke kas negara. SPT terdiri atas SPT masa dan SPT tahunan dengan ketentuan dan batas waktu pelaporan yang berbeda. Sementara itu, SSP memiliki berbagai jenis serta ketentuan penggunaan yang harus dipenuhi agar pembayaran dapat tercatat dengan benar. Dengan memahami fungsi, jenis, serta ketentuan SPT dan SSP, wajib pajak diharapkan dapat melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat, sehingga terhindar dari sanksi dan turut mendukung penerimaan negara. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.